Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Sidarto Danu Subroto? Beliau adalah tokoh kepolisian Indonesia. Namanya mencuat setelah ditunjuk menjadi Ketua MPR RI menggantikan almarhum Taufik Kimas. Ia ditunjuk oleh Megawati Soekarno Putri untuk mengemban jabatan tersebut. Sidarto akan meneruskan masa tugas Taufik Kimas sebagai Ketua MPR sampai tahun 2014. Pak Sidarto mengawali karirnya dari kepolisian di era Presiden Soekarno dengan pangkat terakhir Irjen Polisi. Luar biasa, karena Pak Sidarto juga pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno saat peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1967 sampai 1968. Nah, simak terus ya perbincangan saya dengan Pak Sidarto. Betul-betul menginspirasi kita semua. Jadi saya dari awal-awal masa kecil saya itu sudah terlatih dengan keadaan yang sangat mengalami kehidupan yang sangat sangat penuh keterbatasan ya. Saya mengalami bagaimana para pejuang kita waktu itu mengganggu pendudukan Belanda ya, tiap malam Dardedor itu tiap malam Jogja itu diganggu oleh gerilyawan itu hampir tiap malam karena rumah saya di pinggiran kota gitu ya. Jadi kita melihat gerilyawan masuk keluar itu saya kelas 6 SD waktu itu. Saya dibesarkan pada era-era yang begitu berat ya. Jadi kalau saya kemudian diterima di Akpol dan sampai hari ini masih survive, itu saya dibesarkan dalam keadaan itu. Keadaan perjuangan, keadaan yang dimana era idealisme, tanpa uang, tanpa logistik yang memadai, tanpa senjata, tanpa peluru, kita bisa bertahan dari kembalinya Belanda, betul tak? Itu saya dibesarkan dalam lingkungan itu. Orang tua saya orang tua yang saya sederhana ya, dia orangnya bapak ibu saya itu suka tirakat dulu ya. Tapi mengajarkan saya begini-begini itu beliau tidak banyak ya. Tirakat, Senin Kemis lalu kalau weton saya juga puasa itu dijalankan oleh orang tua saya. Tapi kalau memberitahu kamu harus begini kalau itu dia tidak berdaya karena tidak ada uang. Kamu harus jadi begini, harus jadi dokter, jadi insinyur. Apa modalnya untuk begitu? Tidak ada uang. Ya kalau nilai ya semua keluarga saya semua terlibat dalam perjuangan kemerdekaan waktu itu. Ya kakak saya masih kelas 6 SD ya. Saya jual rokok waktu itu, membantu ekonomi rumah tangga ya. Karena waktu itu zaman Belanda juga diduduki dan tidak ada yang bisa bekerja, tidak ada income. Saya jualan rokok, dua kakak saya keluar kota ya. Ikut perjuangan itu. Jadi saya dibesarkan dalam keadaan yang memang ya itu keadaan perjuangan kemerdekaan. Walaupun saya masih muda ya, masih kelas 6 SD, saya ya bisa membantu keluarga untuk survive ya. Tapi untuk ikut ngangkat senjata itu masih kecil sekali saya, masih kelas 6 waktu itu. Saya terus terang ya, saya ini dilahirkan dari keluarga kejawen waktu itu. Ya puasa semedi itu kan kejawen kan. Jadi saya kalau soal pelajaran agama dulu tidak seperti sekarang ya. Dulu fakultatif dulu. Tapi saya beruntung bahwa anak cucu saya semua sekarang menganut agama dengan baik ya. Artinya
bulan puasa-puasa, sholat di waktu mereka jalani ya. Itu anak cucu semua menjalani begitu, dan saya jauh lebih pandai daripada saya sendiri. Yang dulu masa kecil saya tidak mengalami itu ya. Bapak tuh luar biasa ya, karena memang make himself by himself gitu loh. Jadi ya dari pengalamannya Bapak bisa dibaca dari buku yang Bapak buat ya. Jadi Bapak bisa seperti sekarang ini ya karena Bapak usahanya luar biasa, ya tentunya semua ridho Allah ya itu. Jadi melihat Bapak tuh ini sekali, kok bisa gitu, kadang-kadang pikirnya gitu. Jadi itu benar-benar role model ya Bapak buat anak-anak saya terutama ya itu. Mungkin memang sudah jiwanya yang nggak pantang menyerah ya Bapak, orangnya seperti itu. Jadi kalau kita seperti gini, waktu itu kan Bapak di ajudannya Bung Karno ya. Terus karena ajudannya Bung Karno, jadi Bapak di Soekarnois gitu yang tidak diberi jabatan sampai beberapa tahun itu ya. Tapi saya ingat banget kata-katanya Bapak. Bapak nggak pernah menyesal jadi ajudannya Bung Karno, walaupun setelah itu kayak dicampakkan gitu ya. Karena satu saat nama Bung Karno ini akan harum kembali. Waktu itu saya masih kecil ya, saya nggak ngerti tuh artinya Bapak saya ngomong gitu. Tapi kan ternyata sekarang benar gitu. Megawati malah jadi presiden. Terus Bapak juga sekarang bagus lah ya di itu. Maksudnya ternyata apa yang dibilang sama ayah saya tuh betul. Namanya Bung Karno harum kembali. Padahal waktu itu nyebut nama Bung Karno aja kan takut gitu. Jadi ya benar gitu. Jadi kayaknya dia bisa melihat jauh ke depan gitu. Saya juga ini aja nggak nyangka gitu. Ya itu kerja keras. Jadi nggak ada yang datang dengan mudah. Jadi apapun kita harus perjuangkan, apapun kita harus fight for that gitu. Istilahnya Bapak tuh Bapak sacrifice never wasted. Itu. Jadi kayak waktu sekolah juga kalau nggak ada yang nganterin ya udah nggak usah manja, pakai apa aja jalan gitu. Pokoknya nggak boleh ada kata nggak bisa, apapun harus bisa. Itu jadinya ya akhirnya kita jadi bisa mandiri. Saya tukang tulis buku saya ini. Saya senang membaca, saya senang menulis ya. Ada 6 buku ini 4 yang masih saya simpan. Ya mereka ikut membaca buku saya. Mereka kadang-kadang membantu saya menulis ya. Tapi ikut baca buku saya, dan nilai-nilai itu yang saya ingin. Terakhir buku saya diterbitkan oleh Kompas ya. Sekarang cetakan kedua. Ini bukan saja untuk keluarga saya tapi untuk bangsa ya. Bagaimana saya bicara mengenai Pancasila, bagaimana mengenai pemberdayaan hukum, civil society, bagaimana ancaman radikalisme sekarang makin menguat, toleransi makin menipis, itu saya sampaikan semua dalam buku saya. Dan kalau bangsa ini survive, ya jalin ini kita harus tetap seperti yang dikagumi oleh Timur Tengah itu, bahwa Anda ini Islam tapi Islam moderat yang prima demokrasi. Nah, itu saya tulis dalam banyak buku saya. Hanya dengan Islam moderat yang menerima Pancasila sebagai dasar negara, yang menerima keberagaman ya. Keberagaman bagi bangsa, suku, agama, bahasa, kita hormati semuanya. Indonesia ini akan survive sampai kapanpun. Semua sudah saya tulis dalam buku saya, ya. Stop kecenderungan radikalisme di Indonesia.
berdayakan Pancasila. Hanya dengan memberdayakan Pancasila, ya, dan kita tetap dalam budaya Islam moderat, ya, ini demokrasi akan makin baik dan ekonomi kita akan makin baik. Tetapi kalau gerakan radikal yang sekarang mulai menguat, itu kita biarkan, ya. Saya khawatir bahwa NKRI Pancasila ini tinggal sejarah. Saya worry, jangan sampai. Ya, terima kasih.